Halo, kembali lagi di YouTube channel Aruma Puji Astu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, di sini saya akan melakukan review buku kembali, yaitu dengan judul Metodologi Studi Islam oleh Abdullah Hakim dan Jai Mubarak. Simak videonya ya teman. Poin pertama adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri berarti bacaan. Nah, sesuai dengan Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-17 sampai 18. Kata Al-Quran dipergunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dari sudut isi atau substansi, fungsi Al-Quran tersurat dalam nama-namanya sebagai berikut. Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pemisah, Al-Syifa artinya obat, dan Al-Mau'izah artinya nasihat. Di subbab 2, Al-Quran sebagai firman Allah. Hakikat Al-Quran yaitu bahwa wahyu atau kalam Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Lanjut subbab ketiga, Ulumul Al-Quran dan tafsir. Nah, ilmu bantu untuk memahami Al-Quran, diantaranya ulumul Quran dan ilmu tafsir. Al-Quran diturunkan dengan tenggang waktu pewahyuan berlangsung kurang lebih 23 tahun yang secara geografi terjadi dua fase. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad berada di kota Makkah sebelum ke Madinah, yaitu selama 13 tahun. Kedua, ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah selama 10 tahun. Pendapat ini umumnya dipegang oleh para ulama ulumul Quran. Adapun cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah ada beberapa cara. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad seperti gemerincinya lonceng. Menurut ulama, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Adapun penyebutan hadis lain yakni al-khabar artinya berita dan al-athar artinya pengaruh. Posisi dan fungsi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Menurut Hashi al-Siddiq, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai penjelas atau al-bayan. Maksudnya, menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang ditentukan dalam Al-Quran. Hadis berfungsi merinci dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran, serta berfungsi untuk menetapkan aturan dan hukum yang tidak didapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sejarah kodifikasi hadis. Penulisan resmi dimulai masa Bani Umayyah pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Penulisan secara resmi dimulai dari perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pakar hadis. Periodisasi hadis secara garis besar. Yang pertama, Nabi melarang karena adanya rasa takut tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Pada masa ini, para sahabat menerima hadis secara langsung atau dengan ceramah pengajian, serta tidak langsung mendengar dari sahabat Nabi yang lain dan utusan dari Nabi ke daerah-daerah lain. Ciri utama aktifnya para sahabat dalam menerima dan menyalinya hadis. Yang kedua, zaman Khulafaur Rasyidin. Periwayatan dengan dua cara, yakni lazi adalah redaksi hadis yang diriwayatkan sama persis dengan sabda Nabi, dan maknawi adalah redaksi hadis yang diriwayatkan berbeda dengan yang disabdakan Nabi, tapi substansinya sama. Yang ketiga, penyebaran hadis berbagai wilayah masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Yang keempat, penulisan dan pembukuan hadis secara resmi yang menginstruksikan Umar bin Abdul Aziz pada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Yang kelima, pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan berlangsung abad ke-3 Hijriah. Hasil hadisnya kitab Sahih, kitab Sunan, dan kitab Musnad. Yang keenam, masa pemeliharaan, penertiban,
penambahan dan penghimpunan. Hasil hadisnya ialah kitab syarah, kitab mustakhrij, kitab jami, kitab atrof, dan lainnya. Yang ketujuh, periode persyaratan, penghimpunan, dan pentakhrijan, mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab mustakhraj dengan membagi hadis menurut kualitasnya. Untuk subbab yang ketiga adalah unsur-unsur hadis. Mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sanad, matan, dan rawi. Keterangan mulai Muhammad sampai dengan Anas disebut sanad, mulai Salasun sampai Al-Nar disebut matan, Al-Bukhari disebut rawi, dan Al-Bukhari disebut juga sanad pertama dan rawi terakhir. Dan ijtihad secara bahasa dari kata jahada, artinya pengerahan segala kemampuan dan kekuatan atau berlebihan dalam bersumpah. Secara istilah, upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang kedua. Dasar-dasar ijtihad. Dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antara Al-Quran menjadi dasar ijtihad. Quran surat An-Nisa ayat 105 dan Ar-Rum ayat 21. Adapun sunnah diantaranya hadis Amr bin Al-As yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nabi bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum yang berijtihad, kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi, jika ia mendapatkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Syarat-syarat mujtahid. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat, dan tatbik, artinya penetapan hukum. Nah, rukun ijtihad sendiri al-waqi, artinya adanya kasus yang tidak diterangkan nas. Mujtahid, orang yang melakukan ijtihad. Mujtahid fih, artinya hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Dan dalil syara' atau artinya untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid. Syarat mujtahid sendiri yang pertama mukallaf, yang kedua mengetahui makna lafal dan rahasianya, yang ketiga mengetahui muqaddah yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah, yang keempat mengetahui keadaan lafaz atau qarinah ijtihad Nabi SAW. Secara umum, mereka menyepakati ijtihad Rasul SAW dalam urusan kemaslahatan yang bersifat keduniawian, pengaturan taktik dan strategi peperangan, dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan persengketaan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai ijtihad Rasul SAW dalam urusan hukum-hukum agama. Yang sebab ketujuh, ijtihad sebagai sumber dinamika. Nah, kutipan oleh Jalaluddin Rahmat, tantangan umat sekarang ada 2 macam, taklid kepada barat dan taklid kepada masa lalu. Taklid kepada barat maksudnya muncul karena ketidakmampuan dalam membedakan antara modernisasi dan cara hidup barat. Sedangkan taklid masa lalu karena ketidakmampuan dalam membedakan antara syariat atau wahyu dan pandangan fuqaha atau masa lalu tentang syariat itu. Melihat persoalan di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu dengan cara melakukan Nah, itu tadi penjelasan dari review buku yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen,